Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, mata kuliah hukum dan kebijakan publik saya sampaikan melalui video di channel Kang Sam Official. Untuk itu, saya persilakan kepada seluruh mahasiswa mengikuti hingga selesai pada sesi kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Untuk itu langsung ke pembahasan pada kali ini, mata kuliah hukum dan kebijakan publik. Silahkan menyimak. Ya, pada kesempatan kali ini mata kuliah hukum dan kebijakan publik masih melanjutkan yang sebelumnya, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita langsung ke materi mengenai lanjutan yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Nah, terkait dengan kategori kebijakan, ini yang pertama tentunya dari tuntutan kebijakan. Nah, tuntutannya apa ya? Kebijakan ya, tuntutan kebijakan. Nah, kemudian dari tuntutan kebijakan itu lalu keputusan kebijakan ya. Keputusan kebijakan, setelah ada keputusan lalu penyataan kebijakan, dan kemudian dari setelah dinyatakan ya dari kebijakan tersebut tentu keluaran kebijakan. Nah, dari keluaran itu akan hasil akhir dari kebijakan yang diterapkan kepada kita semua ya, kepada seluruh masyarakat yang menerima kebijakan. Apakah itu kebijakan dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah ya, dan atau mungkin dari kebijakan dari desa ya, pemerintah desa, dari sampai pada tingkatan RT. Nah, ini tentunya dari sini kita akan bisa memahami bahwa kebijakan ini memang perlu kita bahas bersama-sama ya. Nah, kalau menurut Samudra Wibawa, ini rancangan kebijakan yang diajukan oleh seorang legislator ini merupakan fungsi dari sikap dan perilakunya. Nah, sementara sikap dan perilaku ini merupakan fungsi dari kepentingan dan nilai yang dipegang. Nah, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku legislator pada waktu merumuskan kebijakan tentunya ada nilai-nilai politik, terus kemudian nilai organisasi, nilai pribadi, dan juga nilai kebijakan dan nilai ideologis ya. Beberapa nilai ini yang akan mempengaruhi perilaku legislator atau pembuat kebijakan ya, tentunya ini yang harus untuk mempengaruhi ya pembuat legislatornya ya. Kemudian dari kriteria kebijakan publik ada efisiensi ya. Nah, terus kemudian ada efektivitas, ada equity, ada equality, ada public participation, ada freedom, ada predictability, kemudian procedural fairness. Ya. Apa yang dimaksud ke beberapa kriteria tersebut? Tentu yang mengenai efisiensi yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik ini menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil input, atau efisiensi ya, sama dengan ini 0 atau 1 ya. Sama dengan benefit
atau cost ya. Efektivitas yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan. Equity yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefits dan cost di antara berbagai kelompok, daerah atau wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nih, equity ini sangat penting ya. Sekali untuk kita harus benar-benar equity ini benar-benar harus sesuai dengan harus ditinjau dari harus berproporsi ya, sesuai dengan penduduk dan kebutuhan ya ketika mau mengeluarkan kebijakan ya atau membuat kebijakan itu harus diperhatikan juga. Kemudian equality ini yaitu sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok dan daerah atau wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama. Nah, kemudian public participation yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas. Freedom, sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijamin. Predictability yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebut. Nah, ini juga harus diketahui oleh masyarakat ya, agar arah kebijakan ini juga jelas ya, dalam arti tidak merugikan masyarakat juga. Kemudian procedural fairness ya, yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong, misalnya kasus welfare policy. Nah, kemudian nih kalau yang baru-baru ini mengenai kebijakan dalam penanganan COVID dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya ini jangan sampai ya dampak dalam pembuat kebijakan ya, dampak yang membuat kebijakan ini jangan sampai mengabaikan hal-hal jangan sampai ada yang tidak tertolong sama sekali ya. Nah, hubungan hukum dan kebijakan publik, hubungan antara hukum dan kebijakan publik pada wilayah praktek khususnya pada tahap pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan tahap proses formulasi kebijakan, hubungan antara hukum dengan kebijakan publik dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik terletak pada kesamaan proses, saling mendukung dan saling menguatkan. Ini sesuai dengan pasal 7 nih, kewajiban badan publik atau kewajiban badan publik yang pertama di ayat kedua ini, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Kemudian ayat ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pada pasal 11 atau informasi yang wajib tersedia setiap saat, menurut pasal 11 ayat 1, badan publik
wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi antara lain prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik di bagian yang pertama standar pelayanan publik sesuai dengan pasal 20 dan 21, bagian yang kedua mengenai maklumat pelayanan di pasal 22, kemudian di bagian yang ketiga sistem informasi pelayanan di dalam pasal 23 sampai 24, kemudian di bagian yang keempat pengelolaan sarana prasarana dan atau fasilitas yang di pasal 25 ya, di pasal 25 sampai 28. Kemudian pelayanan khusus ya, pelayanan khusus pasal 29 sampai 30. Kemudian di bagian yang keenam biaya atau tarif, kemudian di bagian ketujuh perilaku pelaksanaan Yanblik ya, pasal 34. Kemudian bagian ke-8 pengawasan penyelenggaraan publik. Kemudian mohon maaf ya, publik semua ya, yang ini bukan publik, publik ya, pelaksanaan publik ya. Kemudian pengawasan penyelenggaraan publik, kemudian ini di pasal 35, kemudian di pengelolaan pengaduan pasal 36 sampai 37, dan mengenai penilaian kinerja sesuai dengan pasal 38. Komponen standar pelayanan publik, dasar hukum ya, dasar hukumnya harus jelas, kemudian mengenai persyaratannya, kemudian mengenai sistem, mekanisme dan prosedurnya, kemudian jangka waktu penyelesaian, kemudian biaya atau tarif, kemudian produk atau pelayanan. Kalau yang biaya atau tarif yang ada tarifnya, ada biayanya ya, kemudian produk pelayanannya apa saja ya, kemudian sarana prasarana dan atau fasilitas ya, kemudian kompetensi pelaksana. Nah, ini mengenai standar pelayanan publik. Terus kemudian pengawasan internal, ada penanganan pengaduan saran dan masukan. Kemudian ini biasanya kalau misalnya ada dalam pelayanan ini kurang maksimal, juga bisa melalui pengaduan saran atau masukan ke instansi yang dituju ya. Kemudian jumlah pelaksana, kemudian jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar ya, standar pelayanan. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Sanksi sesuai dengan pasal 54 ayat 7, penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan pasal 3 ya sampai pasal 10, kemudian pelayanan terpadu sesuai dengan pasal 11 sampai dengan pasal 21, kemudian pedoman penyusunan standar pelayanan pasal 22 sampai dengan pasal 33, kemudian proporsi, akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang pasal 34 sampai pasal 39. Kemudian pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pasal 40 sampai 47. Perpres nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Kemudian pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola
Pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil. Kemudian sarana pengaduan ini tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan. Itu kalau sesuai dengan Perpres nomor 76 tahun 2013 mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, kebijakan publik, perumusan kebijakan publik bukan merupakan suatu proses yang sederhana dan mudah, karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, fungsi perumusan kebijakan publik sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan publik. Birokrasi pemerintahan berperan sebagai perumus dari kebijakan publik. Kalau menurut Nicholas Henry ya. Nah, peran birokrat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator. Birokrat mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Kemudian kemudian moralisator ya. Moralisator, birokrat mampu menyeleksi norma-norma yang usang dan norma-norma yang baru. Kemudian katalisator, birokrat mampu memberi suri tauladan dan contoh yang baik kepada bawahannya. Kemudian dinamisator, birokrat mampu menunjukkan suatu dinamika yang merupakan peningkatan peran dan daya kerja pemerintah. Kemudian stabilisator, birokrat mampu menciptakan suasana stabil dalam pelaksanaan tugas-tugas karena merupakan syarat mutlak berhasilnya pembangunan nasional. Pengertian kebijakan. Kebijakan ini merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah. Kalau menurut Horal de Laswil dan Abraham Kaplan, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. James Ender ya. Kemudian kebijakan publik adalah suatu strategi kebijakan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan ya. Oleh karena itu kebijakan memiliki 3 elemen ya. Yang pertama, identifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian penyediaan berbagai input ya untuk menginginkan pelaksanaan secara nyata dari strategi tersebut. Kalau menurut Amara Raksasataya. Kemudian kebijakan publik ini merupakan apa yang dipilih ya, yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, di mana keduanya mempunyai pengaruh yang sama besarnya.